Semua titik berapa? Berapa? Dibagi yang ke sana? Terakhir mandiri. Yang ikut. Laki-laki kita yang bayar dengan kepala. Bisa keturun sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'du fa inna ashrafal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Masyaallah ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita melanjutkan pembahasan kita akan masuk kepada membahas tentang beriman kepada Rasulullah Subhanahu wa taala. Rukun iman yang keempat, beriman kepada Rasulullah. Kita mempelajari keimanan yang demikian ini agar supaya iman kita bertambah kokoh, iman kita tidak rapuh, iman kita menjadi iman yang kuat ketika kita menghadapi berbagai macam fitnah-fitnah, utamanya atau terlebih khusus fitnah di zaman sekarang ini, fitnah teroris. Dengan sebab kita mempelajari keimanan kepada Allah, keimanan kepada malaikat, keimanan kepada kitab, dan keimanan kepada Rasul. Dengan sebab itu mudah-mudahan Allah SWT akan memampukan keimanan kita sampai akhir zaman, sehingga kita tetap berada di atas iman yang benar, iman di atas apa yang para salafus saleh berada di atasnya. Berbicara tentang keimanan kepada Rasulullah, maka di sini ada beberapa poin yang penting yang wajib bagi kita untuk mengetahuinya. Karena beriman kepada Rasulullah ini termasuk salah satu rukun iman. Kalau seandainya keimanan kita tentang Rasulullah ini rusak, maka akan menjadi rusak juga keimanan kita. Namanya rukun. Kalau salah satu rukunnya rusak, maka rusak semua rukun-rukun yang ada pada kita. Rusak seluruhnya. Kalau roboh salah satu daripada rukun ini, maka akan merobohkan semua rukun-rukunnya. Oleh karenanya, dalam membicarakan beriman kepada Rasulullah ini, ada beberapa poin yang saya nukilkan dari kitab, berbagai macam kitab. Di antaranya kitab Aqidah Tahawiyah yang ditulis oleh Abu Ja'far At-Tahawi, kemudian disyarah oleh Imam Abu Is Al-Hanafi. Pertama, yang perlu kita ingat, poin pertama, bahwasanya
mengetahui jumlahnya para nabi dan rasul. Kita hanya sebagian diberitakan dalam Al-Quran dan diberitakan dalam Sunnah Rasulullah SAW, sebagian saja dari para nabi dan rasul. Khususnya yang kita ketahui ada 25. Dalilnya sebagaimana firman Allah mengatakan walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaika. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah mengutus beberapa rusulan min qablika, dari sebelum wahai Rasulullah, wahai Muhammad. Man qasasna 'alaika, di antaranya ada yang kami kisahkan kepadamu. Ada yang kami kisahkan, ceritakan tentang nabi dan rasul kepadamu. Wa minhum, di antara mereka man lam naqsus 'alaika, di antara mereka ada yang kami tidak mengisahkannya. Berarti ayat ini dinukil oleh At-Tahawi, Al-Tahawi, yang menunjukkan bahwasanya tidak ada hatta Rasul tidak mengetahui jumlahnya para nabi dan rasul. Sebagian saja yang diceritakan kepada kita, sebagian lain tidak diceritakan kepada kita jumlah nabi dan rasul. Bahkan disebutkan dalam kaum Sabah, di kaum Sabah telah diutus 13 nabi. Kita tidak tahu nama-namanya. Pada kaum Sabah saja diutus 13 nabi yang kita tidak tahu nama-namanya. Oleh karenanya kita meyakini bahwasanya 25 rasul dan nabi itu bukan terbatas, bukan hanya sebatas ini. Masih ada nabi-nabi dan rasul yang Allah utus yang Allah tidak memisahkan kepada kita. Ini yang pertama. Yang kedua, kita beriman bahwasanya semua para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah SWT semuanya telah menyampaikan seluruh apa yang telah Allah perintahkan, apa yang telah ajarkan kepada mereka untuk disampaikan. Jadi kita harus yakin nabi dan rasul yang Allah utus semua telah disampaikan apa yang Allah telah ajarkan kepada mereka. Semua kebaikan-kebaikan yang akan mendekatkan kita kepada surga atau keburukan-keburukan yang akan menjauhkan umat dari neraka, semua telah dijelaskan oleh para nabi. Nabi Nuh ketika diutus oleh Allah, semua telah dijelaskan apa yang diajarkan Allah kepadanya, disampaikan kepada kaumnya. Nabi Lut, Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Musa, demikian juga Nabi kita Muhammad SAW, semua telah diajarkan, semua yang diajarkan oleh Allah kepadanya telah disampaikan kepada kita. Tidak ada satupun yang tersembunyi dan tidak ada satupun yang disembunyikan. Tidak ada satu kebaikan yang mendekatkan kita kepada surga atau menjauhkan kita dari neraka kecuali telah disampaikan. Dalam sebuah hadis disebutkan, ma baqiya shay'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu 'anil nar illa qad buyyina lahu. Tidak satu tersisa pun satu perkara yang mendekatkan kita kepada surga, menjauhkan kita dari neraka, kecuali Rasulullah SAW telah menyampaikan kepada kita. Jadi ini sebagai bantahan kepada orang-orang ahli bid'ah yang membuat-buat perkara baru dalam agama, yang mereka menganggap bahwasanya masih ada kebaikan atau ibadah yang tidak dijelaskan oleh Rasulullah, kemudian kita membuat perkara-perkara baru yang kita anggap adalah kebaikan, bisa mendekatkan diri kita kepada surga. Maka ini adalah kedustaan atas nama Rasulullah SAW. Imam Malik pernah mengatakan bahwasanya barang siapa yang menyangka, barang siapa yang berbuat bid'ah, manibtada'a bid'atan yang ra'aha hasanah, barang siapa yang membuat bid'ah dia menganggap itu adalah hasanah, maka faqad sa'a Rasulullah SAW halal hasanah. Sungguh dia telah menuduh Rasulullah SAW mengkhianati risalah. Yanna Allah yaqul, karena Allah SWT berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al-Islam dinan. Pada hari ini telah mencukupkan bagimu agamamu dan telah kuridhoi Islam sebagai agamamu dan telah mencukupkan nikmat atasmu. Ayat kata Imam Malik bahwasanya apa yang menjadi agama pada hari
itu juga menjadi agama pada hari ini. Apa yang tidak menjadi agama pada hari diturunkan ayat itu juga tidak menjadi agama hari ini. Oleh karenanya, seorang yang melakukan perbuatan bid'ah berarti dia menuduh Rasulullah SAW berkhianat dalam menyampaikan dia berkhianat dalam menyampaikan risalah. Kita yakin bahwasanya semua para nabi yang diutus telah menyampaikan apa yang diajarkan oleh Allah semua kepadanya, semuanya tidak tersisa. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nahl, "Fahal 'alal rusul illa al-balagul mubin." Fahal 'alal rusuli illa al-balagul mubin. Maka adakah bagi rasul itu atau tidaklah bagi rasul itu kecuali telah menyampaikan semua perkara yang diajarkan kepada Allah SWT dengan penyampaian yang mubin, yang nyata, yang jelas, tidak ada kesamaran padanya. Ayat ini juga sebagai bantahan bagi orang yang menganggap ada Al-Quran 40 juz. Ya, karena Allah SWT menurunkan Al-Quran kepada nabinya 30 juz, tidak ditambah. Ya, 30 juz tidak ditambah. Kalau dia menganggap bahwasanya Al-Quran itu 40 juz, berarti dia menuduh Rasulullah SAW berkhianat dalam menyampaikan risalah. Dia mengingkari firman Allah SWT, "Fahal 'alal rasul illa al-balagul mubin." Semua rasul tersebut, para rasul, tidaklah kecuali mereka telah menyampaikan semua yang diajarkan Allah kepadanya dengan penyampaian yang jelas, tidak ada kesamaran baginya. Kemudian perlu juga dikatakan dari sini sering disebut nabi dan rasul. Jelas ada bedanya antara nabi dan rasul. Jadi kesimpulannya atau sepakat ulama bahwasanya semua yang namanya rasul adalah nabi, tetapi tidak semua nabi adalah rasul. Tidak semua nabi adalah rasul. Kalau kita ditanya apa perbedaan nabi dan rasul, mungkin di antara kita ada yang berkata dengan pendapat yang masyhur yang juga dinukil oleh At-Tahawi, perbedaannya nabi dan rasul ini pendapat yang masyhur, ya. Masyhur. Pendapat yang diikuti oleh kebanyakan orang, bahwasanya rasul diberikan wahyu, disuruh untuk menyampaikan kepada umat. Nabi diberikan wahyu tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat. Ini perbedaan antara nabi dan rasul, pendapat yang masyhur. Tapi pendapat ini masih ada kelemahannya. Pendapat ini ada kelemahannya. Karena para ulama saja yang dibawa dari nabi, mereka disuruh menyampaikan wahyu, mereka disuruh menyampaikan atau berdakwah kepada umat, apalagi para nabi. Oleh karenanya pendapat yang mukhtar, pendapat yang terpilih, yang pendapat ini dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya perbedaan nabi dan rasul. Kalau rasul diutus oleh Allah kepada kaum kufar, kaum kafir tertentu untuk mengeluarkan kaum tersebut dari kekufurannya, membawa kepada keimanan. Sedangkan para nabi dia diberikan wahyu dan juga disuruh menyampaikan wahyu tersebut kepada kaum yang telah beriman untuk menguatkan keimanan mereka. Jadi fungsinya para nabi sama dengan fungsinya para ulama ya setelah Rasulullah SAW. Setelah Nabi Muhammad SAW tidak ada nabi, maka fungsinya sama dengan ulama menyampaikan berita atau menyampaikan sesuatu penjelasan apa yang telah dijelaskan oleh Nabi SAW, memberikan keterangan atau penjelasan atau menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi ini perbedaan Nabi dan Rasul, perbedaan yang mukhtar, ya. Jadi ada pendapat yang masyhur, ada pendapat yang mukhtar, yang terpilih, ya. Pendapat yang sebagaimana dikuatkan oleh Syekhul Islam, kalau Rasul diutus oleh kaum kafir tertentu untuk mengeluarkan mereka dari kekufurannya. Kalau Nabi diberikan wahyu dan disuruh juga menyampaikan, tetapi kepada kaum-kaum yang telah beriman sebagai tujuan yang untuk menguatkan keimanan mereka. Seperti contoh Rasul alaihissalam, Rasul yang pertama Nabi Nuh alaihissalam diutus kepada kaum kafir. Rasul Hud diutus kepada kaum kafir. Kemudian Su'aib, kemudian Yunus, kemudian Musa, Isa, dan Rasulullah SAW adalah rasul-rasul yang diutus
kepada kaum kafir tertentu untuk mengeluarkan mereka dari kekafirannya. Adapun nabi-nabi seperti Nabi Musa, Nabi Daniel dan lain sebagainya, mereka adalah diberikan wahyu untuk disampaikan kepada kaum yang telah beriman untuk menguatkan keimanan mereka atau untuk memperbarui keimanan yang mereka yang telah rusak. Kemudian, bagaimana kita mengetahui kenabian pada diri seseorang? Karena di zaman sekarang banyak orang yang mengaku nabi, banyak orang yang mengaku telah diberikan wahyu, datang Jibril kepadanya. Bagaimana kita mengetahui bahwasanya atau apa ciri seseorang itu bisa kita ketahui bahwasanya dia adalah sebagai seorang nabi? Ciri seorang nabi dan rasul. Ada beberapa ciri. Ada yang bisa? Tidak berdusta. Baik. Salah satu ciri para nabi dan rasul adalah jujur dan tidak berdusta dalam menyampaikan risalah amanah. Orangnya jujur, orangnya tidak berdusta, baik dusta dalam masalah agama maupun dusta dalam masalah yang bukan agama juga. Jadi cirinya, jadi semua, makanya dikatakan bahwasanya akan muncul 30 kazzab, 30 kazzab atau pendusta, atau 30 dajjal, 30 dajjal yang semuanya mereka itu pendusta yang mereka mengaku nabi. Oleh karenanya salah satu ciri ya, kita bisa mengetahui kenabian seseorang adalah dengan sifat yang ada padanya, yaitu dia tidak pernah kita mendengar berdusta, apalagi berdusta dalam menyampaikan risalah atau wahyu. Satu. Yang kedua, siapa lagi? Yang lain, jangan mau jadi terus. Abu Muhammad dia tahu tapi yang lain. Yang kedua, ini persoalan keimanan kepada Rasul ini. Bagaimana kalau ada orang yang mengaku saya seorang nabi, kita hanya mengatakan bahwasanya tidak ada nabi sesudah Rasulullah SAW, berarti kau bukan nabi. Ya. Jadi kita harus kasih bangkaan dalil yang lain supaya menguatkan dia bahwasanya dia bukan seorang nabi. Hah? Tidak. Hah? Tanda. Hah? Tanda di bawah. Itu tanda kenabian yang diutus kepada Rasulullah. Tidak, belum terlalu kuat. Apa? Hah? Mujizat. Dia memiliki mujizat. Biasanya mujizat yang diberikan para nabi sesuai dengan apa yang menjadi masyhur di zamannya. Mujizat di zaman Nabi apa yang menjadi masyhur di zamannya? Mujizatnya Nabi Isa apa? Hah? Bisa menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati. Di zamannya Nabi Isa itu yang menjadi masyhur, menjadi orang yang terkenal, menjadi orang yang terpandang karena apa? Dia seorang tabib. Ketika dia seorang tabib bisa menyembuhkan penyakit, bisa menyembuhkan penyakit kusta, penyakit orang buta dan lain sebagainya, maka dia menjadi orang yang terkenal. Makanya sekarang mulai dibangkitkan orang Nasrani, membangkitkan bahwa mereka itu adalah bisa menyembuhkan penyakit ini, bisa operasi tanpa ini, bisa menyembuhkan penyakit orang buta dan lain sebagainya. Itu tipuan di zaman sekarang. Jadi di zaman Nabi Isa, orang yang terpandang ketika dia bisa menyembuhkan orang. Dia bisa mengobati orang yang sakit, orang yang lepra, orang yang kusta, orang yang buta dan lain sebagainya. Maka Nabi Isa alaihissalam di antara mujizatnya menyembuhkan, mengembalikan dengan izin Allah orang yang buta bisa melihat, orang yang kusta bisa sembuh. Dan yang lebih menonjol dari mujizat Nabi Isa ini yang tidak diberikan kepada orang-orang lain di zamannya itu, menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Nabi Isa bisa dengan apa mujizatnya? Nabi Musa mujizatnya apa? Di lautan dengan tongkatnya dia bisa merubah menjadi ular besar. Di zamannya Nabi Musa apa yang mereka
apa yang terkenal di zaman Nabi Musa? Kaumnya sihir. Ya. Para penyihir yang terkenal. Siapa yang menjadi penyihir masyhur, maka dia terpandang di zaman Nabi Musa. Maka Allah memberikan mujizat kepada Nabi Musa, memiliki ya tongkat yang bisa memakan semua sihir-sihirnya para penyihir, ya, mengalahkan semuanya para penyihir di zamannya, sehingga orang atau kaum yang pertama kali bertobat di zamannya Nabi Musa adalah kaum penyihir. Ketika mereka melihat sihirnya Musa yang bukan sihir sembarang sihir, bukan mujizat sembarang mujizat yang bisa memakan atau mengalahkan semua sihir-sihir atau para penyihir. Di zamannya Rasulullah SAW orang yang terpandang kalau bisa syair. Di zamannya Rasulullah SAW kalau orang pandai bersyair menjadi orang yang terpandang di zamannya. Orang yang pandai bersyair, orang yang terpandang di zamannya. Maka Allah SWT memberikan mujizat yang terbesar kepada Rasulullah SAW adalah Al-Quran yang mengalahkan semua syair-syair. Para penyair-penyair ketika mendengar Al-Quran, demi Allah kata mereka, ini bukan syair yang dibuat oleh manusia, tetapi inilah syair yang luar biasa. Maka dengan mujizat tersebut banyak para penyair di zaman Rasulullah SAW mereka masuk Islam disebabkan karena Al-Quran, mendengarkan Al-Quran yang begitu indah bahasanya, yang bahasanya mengalahkan semua penyair-penyair yang ada. Inilah yang disebutkan bahwasanya mujizat terbesar dari Rasulullah SAW adalah Al-Quran, karena dengan sebab Al-Quran tersebut banyak orang masuk Islam ketika mendengarkan Al-Quran dan bahasa yang paling indah yang terkandung di dalamnya. Kemudian apalagi di antara ciri seseorang itu punya kenabian. Orang sekarang juga bisa mengatakan bahwa saya diberikan wahyu. Ya, berdusta. Kayak tadi. Perkara baik. Itu berbahaya juga karena orang sekarang juga bisa mengatakan bahkan ada master baik. Master makhluk baik. Pernyataan dari orang-orang yang terpandang di zamannya, baik kawannya atau musuhnya. Seperti Rasulullah SAW, apa pernyataannya Waraqah bin Nawfal kepada Rasulullah SAW ketika disampaikan kejadian yang terjadi pada diri Rasulullah SAW. Kata Waraqah bin Nawfal, seorang Nasrani yang taat ketika itu, dia mengatakan haza namus Allah sekiranya ya'ti Musa. Ketika diceritakan tentang keadaan dia Rasulullah SAW di Gua Hira, maka kata Waraqah bin Nawfal, dia itu adalah Namus atau Jibril yang pernah datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Ini Waraqah bin Nawfal. Kemudian Waraqah bin Nawfal mengatakan, seandainya umurku masih panjang dalam keadaan engkau diusir oleh kaummu, maka saya akan membelamu. Waraqah bin Nawfal di sini menyatakan dirinya masuk Islam, masuk kepada agamanya Rasulullah SAW. Sehingga di sini dia mengatakan bahwasanya sahabat yang paling pertama adalah Waraqah bin Nawfal. Sahabat yang paling pertama adalah Waraqah bin Nawfal. Karena dia adalah orang yang pertama kali menerima. Dia mengatakan seandainya saya masih hidup ketika kaum diusir, maka saya akan membela mati-mati. Kemudian pernyataannya Raja Najasyi ketika dibacakan ayat Al-Quran kepadanya. Apa kata Raja Najasyi? Dia adalah seorang Nasrani, tapi akhirnya dia masuk Islam juga. Inna haza wallazi ja'a bihi Musa la yakhruju min misqatin wahidah. Ketika dibacakan ayat Al-Quran surat Maryam, dia mengatakan sesungguhnya ini sesuatu yang telah Musa datang dengannya, yang mana keluar dari satu lentera, miskatun wahidah, satu lentera. Pernyataan yang aku bacakan ini surat Maryam sebagaimana yang pernah datang kepada Nabi Musa. Pernyataan ini keluar dari satu lentera
ya. Artinya keluar dari satu lentera apa yang dibawakan kepada Nabi Musa sama yang dibawakan oleh Rasulullah SAW. Ternyata raja najis, orang yang terpandang, raja yang bijak. Kemudian pernyataannya Heraklius ketika ditanya oleh Abu Sufyan, ketika Rasulullah mengirim surat kepada Heraklius untuk mengajak masuk Islam, raja Romawi, maka dipanggillah Abu Sufyan. Ketika itu Abu Sufyan sedang berdagang di negeri Syam. Panggil dia, ditanyakan tentang keadaan Rasulullah SAW. Maka setelah dijelaskan, apa kata Heraklius, raja Romawi, sa'altuka bima sayamurku. Di antara perkataannya Heraklius, saya bertanya kepadamu tentang apa yang diperintahkan Muhammad SAW kepada kalian. Fasa'anta, kalian mengatakan, annahu ya'murukum, sesungguhnya dia memerintahkan kepada kami an ta'budullaha azza wa jalla wahda la tusyriku bihi, beribadah kepada Allah saja dan meninggalkan, jangan berbuat syirik sedikit pun. Wa yanhaakum amma kana ya'budu aba'akum, dan melarang dari penyembahan yang disembah oleh bapak-bapak kalian. Wa ya'muru bis-sadaqati bis-sidqi was-salati wal-afafi wal-wafa'i bil ahdi wa adai amanah. Dan Rasulullah memerintahkan kepada kalian untuk bersifat jujur, salat, menjaga diri, melaksanakan janji, melaksanakan amanah. Maka kata Heraklius, wahasi sifat Nabi. Ini adalah semua sifat-sifat Nabi. Kata Heraklius. Heraklius itu raja Romawi, itu dia ahli Taurat. Ahli Taurat. Raja Romawi. Ahli dalam Taurat. Pendetanya, ya, orang Yahudi. Kemudian dia mengatakan, wahai sifat Nabi, ini adalah sifat para Nabi. Qad kuntu a'lamu annahu kharij. Sungguh saya telah mengetahui dia akan keluar dari kitab kami. Sungguh saya benar-benar ketahui dia akan keluar di zaman ini. Lam azunnu annahu minkum, tetapi saya tidak menyangka bahwasanya Nabi itu keluar diutus dari kaum kalian, ya, kata Heraklius. Fa in yakum ma qulta haqqan, kalau seandainya apa yang kau katakan ini wahai Abu Sufyan benar, fa yusiku ayyam liga maudi qadamai qataini, maka dia akan menguasai bumi yang aku injak ini. Dia akan menguasai negeri Romawi, Syam, negeri Romawi. Wallahi, demi Allah, walau kuntu indah, kalau seandainya saya bisa berada di sisinya, la basaltu an qadamai, dan sungguh saya akan mencuci kedua kaki. Kata Heraklius. Tapi Heraklius dia berbicara demikian, dia berbisik kepada waktu bertanya disaksikan oleh pendeta-pendetanya. Tapi ketika dia berkata demikian, sesungguhnya dia ada sifat-sifat Nabi. Kalau benar apa yang kamu katakan, dia berbisik kepada Abu Sufyan supaya tidak didengar pendeta-pendetanya. Kalau betul apa yang kamu katakan ini, maka dia akan menguasai apa yang saya injak di kedua kaki ini. Dan seandainya saya bisa bertemu dengan dia, saya akan mencuci kedua kaki ini. Ajar Allah. Heraklius keinginannya untuk masuk Islam, tetapi karena pengaruh atau fitnah atau dan lain sebagainya, maka dia kata Allah masa dia tidak bisa masuk Islam, berbeda dengan Raja Najasyi. Kemudian perkataannya Abu Talib ketika diajak oleh Rasulullah SAW masuk Islam di akhir-akhir hidupnya, ya ammi kul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, sebuah kalimat yang nanti aku dapat berhujjah untukmu di hadapan Allah SWT. Ketika sakit-sakitnya Abu Talib membawa kematiannya, maka kata Abu Talib, sungguh saya telah mengetahui tiada agama yang paling benar di dunia ini kecuali agama yang dibawa oleh kemanapun Muhammad. Tetapi kalau seandainya saya tidak khawatir dengan kaumku, maka saya akan mengikuti dan membela agama. Kata Abu Talib. Pernyataan musuh dan kawan, orang-orang yang terpandang di sana, mereka mengaku kenabian Rasulullah SAW, baik daripada musuhnya
maupun dari kawannya. Ya, kalau dia ada, siapa yang mengaku orang yang terpandang di sananya? Adakah orang mudi majelis ulama yang mengaku bahwasanya dia ada Nabi? Semua sepakat orang mudi mengaku bahwasanya dia ada itu adalah berdusta. Mudi, ya, mudi Indonesia. Kemudian yang berikutnya, kita tidak boleh membedakan para rasul. Dalam surat Al-Baqarah ayat terakhir Allah mengatakan, ya, ayat terakhir, la nufarriqu baina ahadin min rusul. Kita tidak membedakan di antara salah seorang dari para rasul-rasul. Apa maksud tidak membedakan? Maksudnya kita tidak membedakan untuk kita beriman kepada semua rasul yang Allah utus. Tidak boleh kita beriman kepada Rasulullah, kita tidak beriman kepada Rasul Nuh. Tidak boleh kita beriman kepada Rasulullah, tidak beriman kepada Rasul Musa, Rasul Isa. Kita beriman kepada mereka semua, bahwasanya mereka adalah semua rasul-rasul yang diutus oleh Allah SWT. Mereka lebih mulia daripada para wali. Semua nabi itu lebih mulia daripada para nabi. Bahkan dalam kitab Aqidah Tauhid dikatakan bahwasanya Nabiyyun wahid afdalu min walayat. Satu nabi saja lebih afdal daripada semua para wali. Jadi kita tidak boleh membedakan dalam hal beriman. Kita mengimani bahwa semua para nabi yang diutus oleh Allah SWT benar-benar adalah nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi dalam masalah, ya, ayat Allah mengatakan tilkar rusul faddalna ba'dakum, ya, faddalna ba'dakum ala ba'din. Itu adalah rasul-rasul. Kami, ya, lebihkan sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Minhum man kallama Allah. Di antara mereka ada yang berbicara langsung kepada Allah. Kemudian di antara mereka warafa'na ba'dahum darajat. Wa atayna Isa bin Maryam bayyinat wa ayyadna bi ruhil qudus. Di antara mereka ada yang kami, ya, lebihkan. Di antara mereka ada yang kami berikan seperti Nabi Isa al-bayyinat, bukti-bukti, dan kami kuatkan Nabi Isa dengan Ruhul Qudus. Makanya ayat ini kelihatannya bertentangan, tetapi maksud la nufarriqu baina ahadin min rusul, bahwasanya kita tidak membedakan antara rasul-rasul. Semua kita beriman. Tidak boleh kita beriman pada sebagian rasul, kita kufur kepada sebagian rasul. Semua kita beriman. Adapun para rasul, mereka berbeda-beda tingkatan. Ada yang dilipihkan oleh Allah, ada juga yang tingkatannya tidak dilipihkan, ada juga tingkatannya yang duna zalika, di bawah yang demikian ini. Ya. Ada yang ulul izmi, ada juga yang bukan ulul izmi. Kemudian barang siapa yang mengingkari satu orang rasul, berarti dia mengingkari semua rasul. Kalau kita mengingkari satu orang rasul saja, berarti kita mengingkari semua rasul. Oleh karenanya ini bantahan bagi orang Islam ketika mereka tidak mengakui tentang kerasulan Muhammad SAW, maka berarti dia telah mendustakan semua rasul, termasuk rasul yang diutus kepadanya Nabi Isa AS, yang mereka telah mengabarkan semuanya jelas dalam ayat ayat dalam Injilnya yang mengatakan bahwasanya ada Nabi diutus. Seperti disebutkan tadi dalam Pak Imam tadi ketika membaca Ismu Ahmad, sudah dijelaskan namanya Ahmad atau Muhammad yang akan diutus di akhir zaman, seorang rasul yang akan membenarkan atau yang akan menyempurnakan semua risalah-risalah yang dibawa olehnya, kemudian disuruh mengikuti. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Rasulullah SAW dengan ciri-ciri yang ada dalam kitabnya, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Orang-orang Yahudi, Nasrani mengenal ciri-ciri Nabi SAW yang diceritakan sifat-sifatnya dalam kitab mereka, sebagaimana mereka mengenal, ya, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Dalilnya dalam surat Asy-Syu'ara ayat 105, Allah mengatakan kadzabat qaum Nuhin mursalin. Kaumnya Nuh kadzabat, mendustakan, mursalin dari kata mursalan, menunjukkan jamak mudzakkar salim. Kaumnya Nabi Nuh mendustakan mursalin, para rasul.
Padahal rasul yang diutus, yang rasul pertama yang diutus oleh Nabi Nuh alaihissalam, belum ada rasul-rasul yang diutus. Tetapi ketika kaumnya Nabi Nuh mendustakan Nabi Nuh, maka sama saja dikatakan oleh Allah, kazzabat qaumi Nuhin mursalin. Kaumnya Nabi Nuh padahal belum diutus rasul-rasul yang lain. Kaumnya Nabi Nuh mendustakan semua rasul. Mendustakan seorang rasul berarti mendustakan semua rasul. Jadi kita tidak boleh membedakan antara rasul-rasul yang demikian ini yang diutus oleh Allah SWT. Kemudian yang berikutnya, di antara para nabi dan rasul, Allah SWT menyebutkan ada yang namanya ulul ilmi. Rasul yang memiliki ulul ilmi, yang memiliki al-ilmi, sesuatu kesabaran yang tinggi. Disebutkan dalam Al-Quran, fasbir, bersabarlah wahai Muhammad, kama sabara ulul ismi minar rusul. Bersabarlah wahai Muhammad sebagaimana kesabarannya ulul ismi, rasul-rasul yang ulul ismi minar rusul. Ya. Sebagaimana kesabarannya ulul ismi minar rasul. Yang mana yang dimaksud ulul ismi minar rasul? Disebutkan dalam kitab Aqidah Tahawiyah, sepakat ulama bahwasanya yang dimaksud dengan rasul ulul ismi adalah sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain dalam surat Al-Ahzab ayat 7, wa id akhadna minan nabiyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa ibni Maryam wa akhadna minhum mitsaqan qalila. Ketika kami mengambil dari para nabi suatu perjanjian, dan perjanjian juga dari kamu wahai Muhammad, dari Nuh, dari Muhammad, dari Nuh, dari Ibrahim, dari Musa, dari Isa bin Maryam. Inilah ulul ismi, manusia yang memiliki kesabaran yang tinggi dari kemudian, sehingga dalam syafaatul uzma di hari kemudian nanti mereka orang-orang yang pada masa pergi ke Nabi Nuh, pergi ke Nabi Ibrahim, pergi kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, dan pergi kepada Nabi Muhammad SAW, karena mereka mengetahui sepakat semua orang di padang mahsyar bahwasanya rasul yang paling tinggi yaitu ulul ismi, yaitu Rasulullah Ibrahim, kemudian Nuh, Musa, Isa alaihissalam. Kemudian di antara ulul ismi ini mana yang paling tinggi? Di antara 5 rasul. Ada lagi yang lebih tinggi, siapa? Rasulullah SAW. Ya, sebagai sayyidul mursalin, pemimpin para rasul. Yang kedua siapa? Ibrahim alaihissalam sebagai Khalilullah. Ya. Khalilullah. Perhatikan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai Khalilullah. Nabi Ibrahim alaihissalam, setelah Nabi Ibrahim, semua para nabi berasal dari keturunannya. Tidak ada nabi setelah Ibrahim, tidak ada nabi yang berasal di luar dari keturunannya. Semua berasal dari keturunan Nabi Ibrahim. Dan tidak ada jalan bagi manusia untuk masuk ke dalam surga kecuali melalui jalan dakwah Ibrahim dan keturunannya. Sekarang, ya, maksudnya setelah diutusnya Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak ada jalan manusia, ya, tidak ada jalan manusia setelah diutusnya Nabi Ibrahim untuk bisa masuk dalam surga kecuali melalui jalan dan tarekah dakwanya, ya, anak keturunannya. Jadi ini keutamaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang berikutnya siapa? Musa, Isa, dan Nuh. Siapa yang berikutnya? Sebagai ulama tawakuf, sebagai ulama mengatakan Nuh alaihissalam, Musa dan Isa tawakuf. Nabi Nuh alaihissalam dikatakan abdan syakur, hamba yang bersyukur. Abdan syakur, hamba yang bersyukur. Kemudian keistimewaan, imtiaz, keistimewaan Nabi kita Muhammad SAW dibandingkan dengan nabi-nabi sebelumnya, dibandingkan dengan nabi-nabi sebelumnya. Apa keistimewaannya? Kalian bisa. Keistimewaan Nabi kita dibandingkan dengan nabi-nabi sebelumnya. Memberikan syafaat kepada masyarakat. Iya. Memberikan syafaat al-husna atau syafaat kepada masyarakat. Disebutkan dalam sebuah hadis, kata Rasulullah, ana sayyidul Adam yaumal qiyamah, saya adalah pemimpin anak Adam yaumal qiyamah, hari kiamat. Wa awwalu man yusaf yansaqu indal qabr,
ditiupkan trompet kedua dari sangkakala, ditiupkan sangkakala kedua dari malaikat Israfil. Yang pertama bangkit dari alam kubur adalah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW. Kemudian wa'awal musafi wal musafi, yang pertama kali memberikan syafaat atau yang pertama kali diberikan izin untuk memberikan syafaat adalah Rasulullah SAW. Ini diantara keutamaan Nabi kita Muhammad SAW, yaitu memberikan syafaat, utamanya syafaatul uzma. Di padang mahsyar nanti orang sangat beringin agar Allah SWT segera untuk mengadili mereka. Kenapa? Karena di padang mahsyar nanti manusia itu bangkit dari alam kubur dalam keadaan sangat haus dan sangat lapar. Kemudian matahari diketkan di atas kepala dengan sejarak 1 mil. Kemudian manusia ketika itu hanya mempunyai ruang gerak sebatas kaki injakannya saja. Di sebelah sudah ada orang, di sebelah sudah ada orang, di depan sudah ada orang, di belakang sudah ada orang. Matahari diketkan dari kepala. Kemudian keringat membasahi mereka sesuai dengan amalan mereka. Ada yang keringatnya sampai di sini, sampai di tenggorokan. Ada yang keringatnya sampai di pinggang. Ada yang keringatnya sampai di lutut. Ada yang keringatnya sampai di mata kaki, sesuai dengan amalnya. Kemudian dalam keadaan demikian, wajib ayyuma isim bi jahannam, didekatkan bagi mereka neraka jahanam. Neraka jahanam didekatkan kepada mereka. Sungguh luar biasa panasnya ketika itu. Sampai-sampai di antara mereka ada yang mengatakan, ya Allah, biarlah aku di neraka saja daripada keadaan demikian ini. Dikiranya neraka lebih bagus daripada keadaannya tersebut. Ya. Kita sekarang panas. Panasnya sekarang ini ya masih banyak waktu loh, masih banyak tempat loh. Kalau di pada masa nanti tidak bisa kita bergerak, hanya sebatas kaki. Semua orang sudah ada depan. Matahari didekatkan, jahanam didekatkan. Kemudian kita baru bangkit dari kubur dalam keadaan sangat haus dan lapar. Orang yang paling berbahagia ketika itu ya sab'atun yusillimuhullahu fi zilli al-yawma la zilla illa zillahu. Ada 7 golongan yang diberikan naungan oleh Allah SWT, yang dalam keadaan tidak ada naungan ketika itu kecuali naungan Allah SWT, yang ketika itu orang sangat membutuhkan naungannya Allah SWT. Siapa mereka itu? 7 golongan. Imam yang adil, kemudian orang yang saling mencinta karena Allah, pemuda yang selalu hatinya pemuda yang selalu tumbuh beribadah kepada Allah SWT, kemudian orang yang hatinya tergantung kepada masjid, kemudian orang yang menyedekahkan suatu sedekah yang dia sembunyi-sembunyi sehingga gambarannya tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan tangannya, seseorang yang diajak oleh wanita yang cantik kemudian bernasab, kemudian dia mengatakan saya takut kepada Allah, dan seseorang yang dia berzikir kepada Allah, mengingat Allah dalam keadaan sendirian sehingga jatuh air matanya. 7 golongan. Kita lihat 7 golongan ini apakah kita mampu atau kita termasuk orang dalamnya, supaya kita mendapatkan naungan di sisi Allah dari kemudian nanti. Kemudian di antara keistimewaan Nabi kita Muhammad SAW, penutup para nabi. Disebutkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Ahzab ayat 40, maka Muhammadan aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad bukanlah bapak dari salah seorang di antara kalian, tetapi dia adalah Rasulullah, khataman nabi, penutup para nabi. Penutup para nabi. Jadi tidak ada nabi sesudah Rasulullah. Kalau ada orang yang mengaku dia nabi, adalah dia berarti berdusta. Ya. Karena kata Rasulullah, nabi abadi, tidak ada nabi sesudah. Kemudian di antara keistimewaan Rasulullah adalah dia termasuk kasih Allah sama dengan Nabi Ibrahim AS, Khalilullah. Dan dia nanti akan menempati surga yang tertinggi, yaitu surga akan maqam mahmudah, tempat yang terpuji, surga yang tertinggi, surga yang di bawah ars, yang hanya ditempati oleh seseorang dalam surga tersebut. Kemudian di antara keistimewaannya Nabi SAW adalah hadisnya terjaga. Hadis-hadis yang disampaikannya terjaga sampai hari kiamat. Akan Allah bangkitkan di setiap zaman orang-orang yang akan menghafal atau menjaga hadisnya Rasulullah SAW. Maka dikatakan al-habib, orang yang menjaga hadis-hadisnya Rasulullah SAW. Kemudian ini juga merupakan kekhususan Nabi Muhammad
ilmu sanad itu tidak didapatkan pada umat-umat yang lain. Ya. Apa yang dikatakan oleh Nabi Isa, apa yang dikatakan oleh Nabi Musa, sampai kepada mereka di zaman sekarang ini tidak ada sanadnya. Tidak ada sanadnya. Ya. Bahkan apa yang diriwayatkan oleh para sahabat-sahabat Nabi Isa dan Nabi Musa tidak ada sanadnya. Tidak ada sanadnya. Berbeda dengan Rasulullah SAW, Nabi kita yang mulia SAW, keistimewaannya hadisnya terjaga karena ada rentetan sanad. Ilmu sanad yang Allah berikan kepada umatnya Rasulullah SAW, khusus bagi umatnya Rasulullah SAW adalah ilmu sanad yang kita bisa mengetahui sampai sekarang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, atau dari apa, haddatsana an fulan, haddatsana an fulan, haddatsana an fulan, akhbarana fulan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulullah SAW, sampai kepada Rasulullah SAW. Sanadnya terjaga. Jadi dalam istimewaan dari umatnya Rasulullah SAW atau Rasulullah SAW, yang mana umatnya Rasulullah SAW punya ilmu sanad, memiliki ilmu sanad yang tidak diberikan kepada, yang Allah tidak berikan kepada umat-umat yang lain. Bahkan ya, sahabat-sahabat Nabi Isa, Nabi Musa, mereka tidak punya sanad, berbeda dengan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, sahabatnya dan umat-umatnya, mereka memiliki sanad ya, berbagai keistimewaan daripada umatnya Rasulullah SAW. Demikian dulu pembahasan kita tentang masalah keimanan kepada Rasul. Insya Allah nanti kita masuk kepada pembahasan tentang masalah akhirat, syafaat, kemudian sahabat, kemudian karamah waliyah, awliya wali Allah, yang juga masuk kepada keimanan kita kepada Rasulullah Subhanahu wa taala. Padahal kalau ada pertanyaan masalah ini atau masalah-masalah yang lain, jelas sama-sama keduanya menyatakan ucapannya kepada Nabi Musa. Padahal mereka yang diutus kepada mereka Nabi Isa. Kenapa dia tidak menyampaikan ucapan kepada Nabi Isa? Apakah orang Nasrani yang benar, Nasrani yang taat, ketika itu mereka menganggap Nabi Musa adalah juga Nabi mereka karena kitab yang diberikan oleh Nabi Musa Taurat merupakan Injil perjanjian. Sama dengan Waraqah bin Nawfal juga Nasrani yang taat, maka mereka menganggap bahwa Nabi Musa adalah Nabi yang diutus kepada Bani Israel, kaumnya mereka, yang mereka juga menjadikan kitab Nabi Musa sebagai kitab sandaran mereka. Sandaran mereka yaitu perjanjian lama. Kita perjanjian tentang manfaat. Apakah dalam karena itu cuma waktu dari bangsa Arab dan apakah itu benar? Kalau yang namanya bangsa Arab, jadi bangsa Arab itu istilahnya apa, relatif. Ada yang mengatakan bangsa Arab itu cuma Saudi Arabia dan sekitarnya. Selain daripada itu adalah Ajam seperti Syam, Palestina, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwasanya termasuk juga bangsa Arab itu karena dulu di Palestina, di Syam, di Persia, mereka tidak memakai bahasa Arab. Di Irak, di Syam, di Palestina, di Lebanon, mereka tidak memakai bahasa Arab. Maka mereka dikatakan Ajam. Nanti ketika Islam masuk kepada mereka, menguasai mereka, baru disitulah disebarkan bahasa Arab, maka mereka baru memakai bahasa Arab. Oleh karenanya kalau di zaman dulu yang dimaksud dengan Arab bangsa yang di Najd situ, di sekitar Mekah dan Madinah. Tetapi di zaman sekarang sudah luas karena mereka juga memakai bahasa
tidak ada yang mengetahui. Mungkin kita tidak mengetahui ada nabi yang diutus selain daripada bangsa-bangsa di sekitar situ. Ada nabi yang diutus di Afrika dan lain sebagainya, kita tidak tahu. Karena yang demikian ini kata Allah SWT, sebagian kami kisahkan dan sebagian kami tidak kisahkan. Jadi tidak pernah kami mendengar dari belum pernah saya mendengar dari kitab-kitab tidak yang mengatakan bahwasanya para nabi yang diutus para nabi itu hanya khusus dari bangsa Arab. Cukup? Hah? Kalau ada yang bertanya, bagaimana keadaannya kerajaan Sanadar? Oh, kemudian ada yang sampai diumrohkan, hingga menutup, sedangkan orang berada pada satu tempat. Iya. Jadi disebutkan dalam hadis bahwasanya Arab keringat seseorang dari kemudian itu sesuai dengan amalnya. Ada yang sampai di tenggorokan, ada yang sampai di pinggang, ada yang sampai di lutut, padahal mereka berada dalam satu tempat. Kita berpikir bahwasanya kalau air itu, yang namanya air, sifat cair itu selalu datang, ya, berada pada satu tempat datang. Kenapa di sebelah kita ini keringatnya sampai sini, sementara di sebelah sini keringatnya sampai di sini? Padahal berada dalam satu tempat. Maka jawabannya kata saya sini, ini adalah perkara yang terjadi di hari kiamat. Beda keadaannya apa yang terjadi di hari kiamat dengan terjadi di alam dunia sekarang ini. Boleh saja Allah SWT menghendaki demikian. Boleh saja Allah SWT memberikan keadaan demikian ini kalau Allah menghendaki. Di sebelah keringatnya sampai di sini, di sebelah keringatnya sampai di sini. Di yang orang mukmin ini dia mendapatkan naungan dari Allah SWT, yang orang kafir di sebelah tidak mendapatkan naungan dari Allah. Yang orang mukmin ini dia menganggap bahwasanya pada masa itu hanya seperti dianggap dalam sebuah riwayat orang mukmin di pada masa itu dia menganggap hanya seperti waktu asar saja, waktu habis asar dan maghrib. Tapi orang kafir menganggap waktunya sangat lama, Jadi perbedaannya adalah di akhirat beda keadaannya dengan di alam dunia sekarang ini. Apa yang dikisahkan oleh Rasulullah SAW dalam akhirat, kita yakini kebenarannya, kemudian kita bawa akal kita kepada perkara-perkara yang tunduk kepada hadis tersebut. Kita tidak bawa kepada akal kita sesuai dengan akal kita. Akal kita tunduk kepada hadis tersebut. Beda keadaannya di hari kemudian dan beda keadaannya di hari sekarang. Mengenai 7 golongan yang dinaungi di Kalabas, apakah ada dalam hadis lain bahwa ada golongan yang lain dari 7 itu? Ada golongan yang lain. Ada di antara yang diberikan naungan, di antara selain daripada 7 golongan tersebut, ada amalan-amalan tertentu yang sama naungannya diberikan juga naungan di hari kemudian, ya, selain daripada 7 amalan tersebut. Tapi 7 amalan ini adalah 7 amalan pokok yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW yang sabit, yang tetap bahwasanya orang yang melakukan amalan demikian ini akan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari di mana tidak perlindungan kecuali perlindungan Allah. Jadi ada keterangannya ya, dalam hadis, cuma saya belum ada rinciannya mana amalan-amalan yang mendapatkan naungan juga di sisi Allah SWT selain daripada 7 golongan tersebut. Jadi 7 golongan ini bukan hanya pembatas, hanya sebagai hadis yang menunjukkan keumuman bahwasanya 7 golongan itu adalah orang yang dinaungi. Ada amalan-amalan yang mendapatkan naungan juga yang tidak disebutkan dalam hadis tersebut. Saudara sekalian, sekarang kan Injil itu sudah mengalami perubahan. Tentunya ada yang belum mengalami perubahan, dan itu masih tersimpan yang dirahasiakan juga oleh orang Kristen. Apa yang menjadi pelajaran atau hikmah sehingga
Injil itu masih ada, apakah nanti ada hubungannya ketika Nabi Isa nanti ketika turun, apakah Nabi Isa juga akan memakai Injil atau kembali kepada umatnya bahwa ini ajaranku yang sudah saya atau gimana? Jadi berarti ya, kitab-kitab yang telah terdahulu itu sudah dimasuk dengan adanya Al-Quran. Jadi sama dengan Al-Quran ada ayat-ayat yang dimaksud, tapi masih tidak tetap disebutkan dalam Al-Quran. Kita membacanya masih tetap dalam pahala, tapi kitab-kitab yang sebelumnya telah dimaksud, telah dihapus hukumnya ketika datangnya Al-Quran. Al-Quran sebagai musaddiqan muhaimin, sebagai musaddiqan lima baina yadayhi, sebagai pembenar daripada kitab-kitab sebelumnya dan sebagai penguji daripada kitab-kitab sebelumnya. Oleh karenanya kitab-kitab yang ada sebelumnya itu memang masih ada, tetapi hukumnya atau semuanya telah dimaksud dengan munculnya Al-Quran. Kenapa masih tetap ada? Ya demikian keadaannya, sama dengan ayat-ayat yang sudah dimaksud masih ada, bahkan biasa dibaca di dalam ayat Al-Quran, padahal ayat itu telah maksud, telah dihapus hukumnya. Jadi hikmahnya Allah alam. Kenapa demikian? Mungkin sebagai ujian bagi kita, bagi umat Rasulullah, ya, kita dilarang ya, membaca kitab-kitab yang sudah dimaksud, kecuali untuk kita membantah orang-orang yang masih berpegang teguh pada kitab tersebut. Seperti Rasulullah SAW menegur umat ketika dia membawa lembaran-lembaran Taurat. Rasulullah SAW menegur Umar radhiyallahu anhu bahwasanya sudah ada Al-Quran yang sudah mencukupi dan semua hukum-hukum yang ada dalam kitab-kitab sebelumnya telah dimaksud karena adanya Al-Quran Karim. Jadi tidak boleh kita menyebutkan diri dengan Injil, meskipun mungkin Injil yang belum dirubah dan sebagainya, tidak boleh kita menyebutkannya kecuali dalam rangka untuk kita